Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan PPT kami, yaitu proses penggandaan produk. Sebelumnya perkenalkan, saya Nailani Bresesna, nomor presensi 25. Saya Bikina Marsha, nomor presensi 11. Saya Silikana Orana Putri, presensi 19. Saya masih Kanada Media, presensi 20. Saya Asmadia Muhammad, presensi 14. Di sini kami akan menjelaskan pengertian proses penggandaan produk, lalu tahapan dan metodenya. Setelah itu ada keuntungan dan tantangan dan strategi. Jadi apa itu penggandaan produk? Penggandaan produk kerajinan komersial adalah proses memperbanyak suatu produk kerajinan dengan tujuan komersial. Berbeda dengan produksi kerajinan tradisional yang sering dibuat secara individual dan unik, produksi komersial membutuhkan standarisasi dan efisiensi untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu ada tahapan. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Ada analisis pasar dan permintaan konsumen, pembuatan desain produk yang dapat diproduksi secara massal, penentuan standar kualitas dan spesifikasi produk, dan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Lalu yang kedua ada pembuatan prototipe, pembuatan model atau contoh produk, pengujian prototipe untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Lalu ada penyempurnaan desain berdasarkan hasil pengujian. Lalu yang ketiga adalah pembuatan cetakan, pembuatan alat bantu untuk mempercepat dan menstandarisasi produksi. Jenis cetakan disesuaikan dengan bahan dan teknik produksi. Cetakan harus presisi dan tahan lama untuk penggunaan berulang. Lalu yang keempat ada penyiapan bahan baku, pengadaan bahan baku dalam jumlah besar, pemilihan bahan yang konsisten untuk kualitasnya, dan penyimpanan dan pengelolaan stok bahan baku. Selanjutnya yang nomor 5, proses produksi massal. Penerapan sistem produksi, misalnya sistem batch, ini produksi. Lalu ada pembagian kerja tugas bagian produksi, penggunaan peralatan pendukung untuk cepat proses. Yang keenam ada kontrol kualitas, pemeriksaan setiap dalam produksi, penerapan standar kualitas yang konsisten, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir nomor 7, finishing untuk packaging. Proses akhir untuk menyempurnakan tampilan produk, pengemasan yang menarik dan melindungi produk, pelabelan dan pemberian informasi produk. Selanjutnya ada metode penggandaan. Yang pertama ada cetakan otomotif. Teknik ini cocok untuk material seperti tanah liat, resin, plastik, logam. Yang kedua memunculkan produksi dalam jumlah besar dengan bentuk yang identik. Contohnya keramik, perhiasan resin, perhiasan dinding plaster. Yang kedua ada sablon atau printing. Digunakan untuk penerapan desain seragam pada berbagai media. Cocok untuk produk tekstil, kertas, keramik. Contohnya kain batik, printing, kaos desain, keramik roti. Kemudian ada cutting atau decorating, pemotongan material dengan berat tertentu, cocok untuk material kertas, kulit, kayu tipis, dan tekstil. Contohnya packaging karton, hiasan kertas, pola tas kulit. Selanjutnya ada semi mekanis, kombinasi proses manual dan mekanis. Tetap mempertahankan hitungan tangan pengrajin, contohnya ukiran kayu dengan bantuan mesin router, tenun dengan ATM. Dan selanjutnya ada berbasis teknologi, menggunakan teknologi seperti printer 3D, laser cutting, CNC. Kemudian memungkinkan produksi kompleks dengan presisi tinggi, contoh untuk produk dengan detail rutin. Selanjutnya ada keuntungan dalam proses penggandaan produk, yaitu efisiensi biaya produksi, konsistensi kualitas produk, kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam jumlah yang besar, serta standarisasi yang dijual. Sedangkan tantangan dalam proses penggandaan adalah investasi awal untuk peralatan dan cetakan, kebutuhan pelatihan untuk sumber daya manusia, risiko kehilangan keunikan produk kerajinan, serta persaingan dengan produsen dalam skala besar. Lalu yang terakhir adalah strategi. Strategi mempertahankan nilai kerajinan dalam produksi massal. Yang pertama, mempertahankan elemen handmade pada bagian tertentu. Yang kedua, menerapkan variasi warna atau detail untuk memberikan keunikan. Yang ketiga, mengedukasi konsumen tentang proses dan nilai produk.
Lalu yang keempat, mengembangkan cerita atau filosofi di balik produk. Lalu yang terakhir, menggunakan bahan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Selanjutnya ini adalah video pembuatan dari produk kami. Ya, baca subtitlenya ya. Ya, jadi kalau beli di kami akan dapat box seperti ini. Terus dibuka. Kita akan membuat sketsa. Jadi analisisnya kita inginkan. Ada benar-benar pembuatannya. Jadi di sini kita membuat kotak tisu kayu. Nah, proses pembuatannya seperti yang di video ini, teman-teman. Itu punyaku itu, lantaiku itu. Nah, jadi di sini kotak tisunya itu terbagi jadi 1, 2, 3, 4 bagian. Bagian yang paling besar ini tentunya buat buat tempat tisunya. Itu tangan jadi biar tangannya dibeli. Tuh. Itu tanganku tuh. Nah, terus ini yang tempat yang bagian kiri dan kanan itu terserah. Di sini bisa buat hiasan atau di sini juga bisa buat naruh pensil, spidol dan lain sebagainya. Oh enggak, Enggak, itu. enggak kelihatan. Nah, ini yang di Enggak tengah. kelihatan, enggak kelihatan. Nah, ini makanya deh. Itu tangannya Raffi itu. Iya, dia pink. Tangannya Pink. Raffi punya malu aja. Di tengahnya itu ada buat tempat terserah, tapi sebenarnya tujuannya buat tempat naruh HP. Oh iya, pokoknya motifnya itu motif batik. Batiknya batik floral lah pokoknya ya. Nah, ini ya teman-teman. Ya. Dan sekian dari kami. Habis ini kami ada post test. Bisa di scan QR soal kita. Deadline-nya sama ya kayak punya NASA jam 9 ini. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.